Anda kembali di Indonesia Morning Show. Kita akan membicarakan mengenai rotasi di dalam tubuh Polri. Layakkah Budi Waseso dipindahkan? Dan wacananya memang sampai saat ini Budi Waseso akan dipindahkan menjadi Kepala BNN, sedangkan Anang Iskandar yang menjabat menjadi Kepala dari BNN akan mengisi sebagai Kabareskrim. Kita akan membahas bersama dengan Pak Neta Espane, Ketua Presidium IPW, dan juga Mas Haris Azhar, Koordinator Kontras. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Haris dan juga Mas Neta di sini. Nah, Komjen Budi Waseso dimutasi jadi Kepala BNN, sementara Anang Iskandar dimutasi menjadi Kabareskrim. Apakah keputusan ini sudah tepat? Mungkin dari Mas Neta dulu. Kalau dibilang tepat ya, saya kira tidak tepat. Karena bagi Anang, dia sebenarnya turun derajat. Seharusnya dia selevel dengan Kapolri. Tapi bagi Budi Waseso ini naik derajat gitu ya. Kemudian mutasi ini harus menunggu Kepres. Jadi Kapolri tidak bisa melakukan itu karena Anang itu diangkat berdasarkan Kepres. Sehingga harus menunggu keputusan Presiden. Dan Budi Waseso sendiri kan dalam pandangan kita dia dicopot bukan dimutasi. Dicopot. Kalau dimutasi itu prosesnya wajar. Artinya dia udah 2 tahun menjabat, kemudian dirotasi, terjadi kaderisasi di sana. Tapi kalau Budi Waseso dicopot dengan kekuatan politik, pemaksaan kehendak dari penguasa ya, para koruptor yang berkolaborasi dengan penguasa, mendesak supaya dia dicopot. Karena para koruptor ini merasa terganggu. Koruptor yang mana ini? Maksudnya kan ada beberapa kasus memang yang Komjen Budi Waseso ini sudah telusuri sejak Januari. Kita dari Indonesia Polisi melihat 2 kasus yang benar-benar membuat para koruptor dan pejabat-pejabat yang berkolusi dengan mereka merasa terganggu. Pertama, penggeledahan di Pertamina Foundation. Di sana dana CSR-nya yang begitu besar ya, yang diungkap, dan itu melibatkan banyak pihak, banyak pejabat. Bahkan karena itu proyek kehutanan, ya bukan mustahil juga mantan Menteri Kehutanan Saat ini menjadi khawatir ya, menjadi khawatir kenapa kemudian terjadi partainya mantan Menteri Kehutanan itu buru-buru bergabung dengan Jokowi. Itu tuh kita melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus Pelindo, di mana RJ Lino begitu arogan, begitu bombastis, ya, melakukan perlawanan di depan wartawan. Dia buka speaker komunikasi dia dengan dengan menteri ya, menunjukkan bahwa dia punya kekuatan, punya superioritas. Nah, 2 hal inilah yang kita melihat menjadi pemicu sehingga Buas dijungkalkan. Dan bagi kita ini kerugian yang besar. Bagi kepolisian. Karena setelah Buas diganti, siapapun yang menduduki posisi Kabareskrim, pasti dia trauma. Pasti dia tidak akan mau dibuaskan. Sehingga apapun yang dilakukan di sana, dia mencari wilayah aman supaya jangan dibuaskan. Jadi jangan berharap ada gerakan-gerakan atau gebrakan-gebrakan yang spektakuler pasca Buas. Oke, tidak ada gigi lagi. Tidak ada gigi. Jadi Kabareskrim itu kayak macan ompong, giginya udah dicabuti sama kekuasaan, sehingga ya dia duduk manis saja. Karena siapapun tidak akan mau dibuaskan. Oke, tanggapan dari Mas Haris langsung? Nanti yang baru nggak punya gigi tapi punya mesin jus. Apa tuh, gimana maksudnya? Jadi bisa lebih halus di punyanya. Begini, kalau saya mau mulai dengan satu statement, bagus Buas itu diberhentikan, dimutasi, digusur, digeser, apapun lah istilahnya, pokoknya dia udah nggak jadi Kabareskrim lagi. Kenapa bagus? Tadi Mas Neta bilangnya karena dia ancaman buat para koruptor, bukan itu. Tapi dia melakukan kerjanya secara tidak layak sebagai Kabareskrim. Kenapa tidak layak? Satu misalnya, dia kalau bisa saya bilang dia ancaman buat sejumlah, justru dia ancaman terhadap gerakan anti korupsi, gitu kan. KPK dia menjadi bagian dari satu arus besar untuk melemahkan KPK. Yang dibilang Mas Neta tadi bahwa dia melakukan kerja-kerja penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi, kasus-kasusnya itu dari KPK semua, bukan yang dia kerjakan. Dan yang dari dia kerjakan tidak ada yang maju ke proses ke proses penuntutan dan ke pengadilan sampai sejauh ini. Gitu. Jadi artinya sebetulnya dia hanya populer di media. Gitu. Nah, dia banyak membuat kontroversi-kontroversi. Kasusnya
yang dibilang kontroversi, yang kasus-kasus besar, nggak ada yang jalan di tangan dia terus, makanya dia selalu jadi populer. Makanya coba mungkin kita lihat. Ya kan dia bicara terus kan, karena kasusnya masih di dia terus. Baik, mungkin kita akan juga melihat kira-kira kasus-kasus apa saja sih yang sudah pernah dipegang oleh Komjen Budi Waseso. Kita akan hadirkan grafisnya. Berikut adalah kinerja Komjen Budi Waseso dari bulan Januari. Bisa tolong dimainkan grafisnya? Ini ada kasus dari Novel Baswedan yang kita tahu memang sampai saat ini masih belum didengar lagi kabarnya, dan juga ada kasus mengenai BW juga terus masih beberapa belum teman-teman jelas. aktivis anti korupsi. Betul. Jadi kalau Mas Neta bilang bahwa dia ancaman terhadap koruptor, terbalik. Justru dia adalah instrumen untuk melemahkan kelompok yang anti koruptor. Oke. Gitu. Karena yang kelompok-kelompok anti koruptor itu dikriminalkan semua di dia. Dan kasusnya di dia terus. Jadi ini nggak bukan dilimpahkan. merupakan, karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini merupakan suatu gebrakan dan prestasi, betul Iya. Mas Neta? Gebrakan Jadi di gini, media aja itu. Jadi gini, Buas itu kan baru berapa bulan ya, sehingga begitu banyak kasus yang dia kerjakan, dia sisir dulu, dia sisir. Memang kita sayangkan, kenapa kok tidak bekerja cepat, kenapa kok cenderung melakukan penyisiran terus, sementara penuntutan itu terlalu lambat. Tapi kita pahami, ini Buas itu baru berapa bulan. Bayangkan KPK aja itu menjadikan seseorang tersangka lebih dari setahun baru kemudian diproses gitu ya. Jadi ada satu proses hukum yang memang harus dilalui gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini wajar gitu karena dia baru berapa bulan, tapi kita tetap mendesak dan kita sayangkan kenapa kok dia memang lama gitu ya. Jadi seharusnya Buas itu membawa Bareskrim itu jangan seperti KPK. KPK orang sudah ditetapkan setahun lebih, bahkan 1,5 tahun baru kemudian diperiksa. Nah, Mas Neta, Anda kemarin juga sempat mengatakan bahwa ketika Anda mengetahui mengenai rencana mutasi ini, Anda mengatakan Polri akhirnya kalah. Apa itu artinya? Jadi ketika Rabu malam ya, saya mendapat informasi A1 dari orang yang paling berkompeten di Polri. Setelah sebelumnya kita kontak-kontakan, saya tanya, ini Buas akan diganti? Dia bilang belum ada keputusan. Nah, tapi malamnya saya dikontak, kita kalah. Maksudnya apa? Makanya, maksudnya kita kalah, Buas diganti. Nah, terus siapa penggantinya? Saud Usman. Dia bilang. Kemudian orang tersebut, pejabat tersebut mengatakan akan diumumkan Kamis pagi. Tapi saya tunggu sampai Kamis pagi, sampai siang, sampai sore nggak ada pengumuman. Ternyata di internal kepolisian itu tidak setuju dengan Saud Usman. Oh baiklah. Karena apa alasannya? Saud Usman ini kan Akpol 81 ya. Akpol 81 itu adalah satu angkatan dengan Pak Sutarman. Sehingga yang sekarang ini kan yang berkuasa bukan angkatan itu. Sehingga ini muncul polemik di internal sampai kemudian Kamis malam itu saya kontak, ini gimana posisi Saud Usman? Sudah diganti, Anang. Anang sekarang. Sebelum valid, sudah ditandatangani ininya, surat persetujuannya sudah ditandatangani, tinggal diumumkan nanti Jumat ini rencananya. Berarti hari ini confirm ya Pak? Mudah-mudahan, karena ini tarik menariknya sangat kencang. Tarik menarik antara siapa dan Jadi kasus Buas ini sudah menimbulkan konflik segi empat ya, antara polisi dengan penguasa, polisi dengan koruptor, polisi dengan konglomerat hitam, dan internal polisi sendiri. Berarti makin bagus kalau diganti karena menimbulkan konflik. Bukan, pencopotannya ini menimbulkan konflik. Karena gitu. Karena orang tersebut menimbulkan konflik, jadi memang udah pantas diganti dia. Gitu. Memang kalau kelompoknya Mas Haris ini dari awal ketika Buas diangkat memang pengen diganti. Dari awal kita sudah bilang minta diganti, dia nggak dicocok. Artinya Anda nggak bisa, nggak valid tuh Anda bilang bahwa dia mewakili kepentingan anti korupsi. Karena kita dari awal nggak ada kasus Pelindo, kita tahu dia bakal nangani. Tapi dari awal kita bilang bahwa Buas itu harus diganti. Jadi gini, saya dengan kasus sedikit Pelindo catatan, itu, saya minta maaf bahwa kalau memang dia diganti harus dengan kasus Pelindo, menurut saya nggak usah terlalu menyesal. Buasnya diganti, Pelindonya balikan ke KPK, suruh KPK kerjakan. Selesai. Bukan, Pelindo ini harus dilihat dulu bahwa 2 bulan lalu ada internal Pelindo yang melapor ke Bareskrim. Jadi bukan kalau dikatakan ngambil dari KPK itu nggak benar. Bukan, artinya begini, kasusnya. Itu boleh dicek. Kasusnya begini, Buas dan semua pendukungnya Buas kan jangan melihat bahwa kalau Buas diganti kasus Pelindo tidak jalan. Ada solusinya.
Solusinya Yang mengatakan kasus tidak jalan siapa? Kasus Pelindo itu nanti diserahkan balik kepada Bareskrim yang ada, atau diserahkan ke KPK, atau sama penegak hukum yang lainnya. Artinya tetap bisa jalan. Jadi artinya kasus Pelindo jangan digunakan sebagai tameng. Jangan digunakan sebagai tameng untuk menolak penggusuran, penggeseran, penggantian, atau mutasinya Saudara Budi Waseso. Tapi kalau Saudara Budi Waseso diganti, memang ada yang banyak tepuk tangan, termasuk saya. Karena dia bukan saja membangun implikasi buruk terhadap kinerjanya Pelindo, tetapi dia juga banyak melakukan kriminalisasi terhadap banyak kasus-kasus yang lain atau orang-orang yang lain. Seperti apa sih yang mengganggu itu, Mas Haris? Maksudnya Anda tampaknya sangat anti sekali dengan Budi Waseso. Apa Saya sebetulnya anti mengganggu? bukan pada orang ya, saya anti pada kinerja. Kalau Mungkin kalau Budi Waseso sekarang jadi direktur PT apa ya, itu saya nggak ada urusan sama urusan itu kan. Nah, tapi saya mau bilang begini, sejak dia diangkat, misalnya satu, penangkapan terhadap pimpinan-pimpinan KPK, ada banyak pelanggaran hukum di sana, ya kan? Novel Baswedan yang tadi fotonya ditayangkan oleh Net TV, itu ada banyak pelanggaran hukum acara di sana. Memang ada mekanisme namanya pra-peradilan, tapi kan kita juga tahu kualitas peradilan kita seperti apa, ya kan? Nah, akhirnya ada beberapa hal yang kita tidak bisa bawa ke pra-peradilan, tetapi kami menganggap dan kita punya buktinya, firm. Misalnya soal penggeledahan yang gak ada suratnya dan lain-lain. Itu satu. Ternyata bukan hanya orang KPK, aktivis-aktivis yang anti korupsi yang membela KPK juga dikriminalkan. Contohnya siapa? Ferry Amsari di Padang, ya kan, Denny Indrayana, gitu dan lain-lain. Satu. Yang kedua, secara lebih luas, ternyata Budi Waseso tidak memberi kinerja pada reskrim secara lebih luas di Indonesia. Kriminalisasi terhadap petani, masyarakat adat tetap terjadi juga. Nggak ada motivasi. Jadi dari situ saya mau bilang, oh ternyata orang ini hanya mencari popularitas di media saja. Tiap hari ada di media. Kasus yang ditangani nggak ada yang jalan. Bicara mengenai popularitas di media begitu. Ini kan memang kita tahu, apalagi kalau dari kasus yang memang mencuat saat ini, kasus Pelindo. Kemarin memang belum ada tersangka, kemudian ada penggeledahan yang menarik semua media ke situ gitu. Dan memang di sini juga Luhut Panjaitan sempat mengatakan kalau penyelidikan harusnya tidak dilakukan dengan cara seperti itu dan membuat semua orang memberikan kegaduhan gitu. Pendapat Anda, apakah memang salah gaya dari Budi Waseso atau bagaimana? Kegaduhan itu juga diciptakan olehnya di luar dari satu konteks tugasnya dia. Dikritik oleh publik, dia balas lagi. Buya Syafi'i Ma'arif kritik, dia balas lagi. Presiden ngomong, dibalas lagi sama dia. Jadi artinya, tadi yang maksud saya popularitas itu tidak hanya dalam kasus, tapi dari kasus kinerjanya dia muncul, dikritik oleh orang, dia balas lagi kritik itu. Yang menurut saya tidak cerdas. Gitu. Saya pakai bahasa yang positif, tidak cerdas. Sebagai penegak hukum, ngomentarin kritiknya orang. Baik, mau menanggapi? Itu dia nggak ngerti namanya konsep demokrasi, publik kritik itu wajar. Namanya pejabat negara yang harus dikritik. Kok dia malah balas kritik? Baik, mau menanggapi? Ya, jadi kalau soal kegaduhan ya, yang namanya nangkap maling, itu pasti malingnya melakukan perlawanan, pasti ada kegaduhan gitu. Jadi apalagi nangkap koruptor besar gitu ya, tentu ada perlawanan seperti yang dipertontonkan RJ Lino ya. Jadi kalau Luhut Panjaitan mengatakan menangani kasus korupsi jangan menimbulkan kegaduhan, aneh. Tapi saat itu kan memang kondisinya kasus masih penyelidikan. Iya, jadi gini, kalau kasus yang menyangkut RJ Lino itu kan tersangkanya. Dimulai dari aksi demo di pelabuhan ya. Kemudian polisi Kapolda Metro menenangkan aksi itu. Setelah itu dari internal Pelindo melapor ke Bareskrim 2 bulan lalu itu melapor, itu yang disidik penyelidikan, kemudian disidik, saksi-saksi diminta keterangan, kemudian dilakukan penggeledahan. Sebenarnya itu udah sesuai dengan SOP, karena ada pengaduan. Jadi kalau dikatakan Mas Haris ini ngambil dari KPK itu enggak. Tapi apakah dalam penggeledahan itu harus mengundang banyak media untuk datang sehingga kegaduhan itu KPK kan juga melakukan hal yang sama, mau menggeledah. Itu kan tidak membahas KPK. Enggak, ini kan bandingan cara kerja pemberantasan korupsi. Ya artinya memang mau ngikutin. Jadi begini, kalau saya dari awal sudah curiga bahwa yang namanya Saudara Budi Waseso ini, dia sedang mau memindahkan pusat
sentrum dari satu proses penegakan hukum korupsi itu, pemberantasan korupsi itu dari KPK ke polisi. Itu sah karena persaingan institusi penegak hukum itu Tapi kan sah-sah memang saja. sebetulnya kan ada apa ya, koordinasi. Kalau misalnya kita melihat di mana Kejaksaan, ke Polri dan juga KPK melakukan pemberantasan korupsi bersama, itu sesuatu yang baik. bukan, Baik, Mas Haris? saya malah berharapnya tiga institusi ini apa namanya, kalau Sinergi harus Iya. kalau yang orang terjadi senam itu rebutan. melayang-layang di udara tiga-tiganya bagus. Tapi ini kan KPK dilemahkan, lalu pusatnya ada di dia dengan cara memang yang menjadi kekhawatiran dari banyak orang. Kenapa misalnya Budi Waseso sekarang dibelain? Karena memang KPK itu maintenance banget, eksis banget, nge-maintain banget tuh di media. Diskorsnya, wacananya, karena media juga suka, mereka juga proporsional ngasih informasi, masyarakat juga mengikuti. Nah itu yang mau diambil oleh si Budi Waseso. Mendapat simpati Oke, publik baik. begitu Mungkin ya. terakhir- Meraih frame-nya publik. Oke, baik. gitu. Mungkin terakhir kalau misalnya kita lihat nanti akan menggantikan Komjen Budi Waseso ini, kalau memang betul jadi adalah Anang Iskandar. Pendapat Anda singkat saja mengenai Anang Iskandar di Kabareskrim. Apakah akan punya kira-kira, tadi mengambil kata Mas Neta, punya gigi yang sama? Dibuaskan, takut dibuaskan. Berarti kalau Mas Neta takut dibuaskan ya. Kalau misalnya Anda, Mas Haris? Menurut saya begini, Pak Anang Iskandar. hidup harus jalan terus kan. Artinya Pak Anang juga harus menghadapi itu semua. Tapi memang ada catatan juga terhadap selama dia mimpin BNN misalnya gitu ya. Saya tidak terlalu punya banyak informasi, tetapi kalau dari teman-teman Papan Jati, organisasi tani di Jawa Timur, pernah ada satu kasus penembakan ketika Pak Anang itu jadi Kapolresnya kalau nggak salah. Tapi nanti kita akan coba ingatkan juga ini ke pemerintah, ke Presiden, bahwa ini ada kasus seperti ini. Oke, artinya ada catatan juga untuk Ada Pak catatan Anang juga. Iskandar. Baik, Pak Neta Espani aja nggak ada catatan. baik, terima kasih sudah berbagi hari ini. Intinya adalah kita masih menunggu hari ini apakah memang confirm begitu bahwa Komjen Budi Waseso ini akan diganti oleh Anang Iskandar. Tentunya Anda juga nanti bisa menyaksikan di Net 12 atau Net 10 atau Net 16. Atau breaking news? Atau breaking news. Baiklah, selanjutnya kita masih akan kembali dengan informasi sejumlah warga yang tolak relokasi kampung. Tetaplah bersama kami.